Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Puji Lestari, NPM 047, Fitria Nuri Agustin, NPM 040, Anita Dewi Setiawati, NPM 048, dan Raita Safira Oktaviani, NPM 074. Kami akan mempresentasikan penilaian kinerja sektor publik, institusi pemeriksa di organisasi sektor publik, dan akuntansi Pemda. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja sektor publik. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja sektor publik? Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian pencapaian suatu strategi melalui pengukuran finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapnya reward dan punishment system. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik terdapat 3, yaitu yang pertama pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Hal ini akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Yang kedua yaitu untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan pertanggungjawaban publik dalam memperbaiki komunikasi dan kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan sistem pengukuran kinerja serta manfaat pengukuran kinerja. Tujuan sistem pengukuran kinerja terdapat 4, yaitu yang pertama mengomunikasikan dan menjalankan strategi yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. Yang ketiga mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer tingkat menengah serta bawah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu alat untuk meraih kepuasan atau suatu strategi. Manfaat pengukuran kinerja terdapat 5, yaitu yang pertama memberi pedoman untuk mencapai target kinerja, yang kedua mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja, yang ketiga yaitu sebagai landasan untuk memberi reward atau punishment, yang keempat berguna sebagai alat komunikasi antara staf dengan pemimpin, yang kelima yaitu untuk memberi kepastian bahwa keputusan telah dilakukan secara objektif. Selanjutnya yaitu informasi untuk pengukuran kinerja. Terdapat 2. Yang pertama informasi finansial, yang dimana penilaian pelaporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar ada beberapa fokus, yaitu yang pertama yaitu varians pendapatan, yang kedua yaitu varians pengeliaran. Varians pengeliaran terdapat masih dibagi menjadi 2, yaitu varians belanja rutin serta varians belanja investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber, penyebab, serta terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen yang paling bawah. Penggunaan analisis varians saja belum cukup untuk mengukur kinerja, karena dalam analisis varian masih mengandung keterbatasan. Keterbatasan analisis varians ini diantaranya terkait dengan kesulitan menetapkan signifikansi beserta besarnya varian. Yang kedua yaitu informasi non-finansial.
Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang perspektif banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa, diantaranya balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama finansial, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga efisiensi proses internal, yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Terdapat juga variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi, yang kedua sangat volatile dan mendapat berubah dengan cepat, yang ketiga perubahan tidak dapat diprediksi, yang keempat jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan sesegera mungkin. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melakukan ukuran antara. Yang selanjutnya yaitu peran indikator kinerja dalam pengukuran. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaiannya, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang kinerja atau standar kinerjanya. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi, serta indikator kinerja kunci merupakan kumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnisnya. Adapun juga pengembangan indikator kinerja. Pada pengembangan ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien atau efektif. Indikator untuk tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut, yaitu yang pertama biaya pelayanan, yang kedua utilisasi, yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat cakupan pelayanan, yang kelima kepuasan. Value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output dan dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, serta outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu diperhatikan pengukuran distribusi dan cakupan pelayanan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output dapat dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi banyak yang berupa intangible atau output. Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Terdapat beberapa mekanisme penentuan indikator kinerja yang dibutuhkan, yaitu yang pertama sistem perencanaan dan pengendalian, yang kedua spesifikasi teknis dan standarisasi, yang ketiga kompetensi teknis dan profesionalisme, yang keempat mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, yang kelima mekanisme sumber daya manusia. Terdapat juga peran indikator kinerja bagi pemerintah, yaitu
untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan, sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial, kemudian memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan, serta untuk menunjukkan standar kinerja, untuk menunjukkan efektivitas, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan daya atau biaya. Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas organisasi adalah bagaimana membandingkan input dengan output, menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input finansial atau biaya dengan output non-finansial. Misalnya biaya unit cost statistik tersebut dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik secara spesifik untuk unit kerjanya. Selanjutnya yaitu pengukuran value for money, yang dimana yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik, yang bertujuan untuk dikehendaki oleh masyarakat dalam mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif berhasil guna dalam arti pencapai tujuan dan sasaran, agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi dan kepuasan publik, kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut dapat berkaitan dengan semakin rendahnya komplain dari masyarakat. Baik, saya Anita Dewi Setiawati, NPM 048 akan melanjutkan presentasi terkait dengan langkah pengukuran value for money. Pengukuran yang pertama yang akan kami bahas adalah terkait pengukuran ekonomi. Pengukuran ini itu bisa dilakukan dengan cara mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Nah, ekonomi dalam artian sektor publik sendiri merupakan penilaian sejauh mana organisasi sektor publik itu dapat meminimalkan atau meminimalisir input resource yang mereka gunakan, yaitu dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak efektif atau pengeluaran yang boros, sehingga nanti diharapkan dapat tercapai pengeluaran yang ekonomis. Kemudian yang kedua itu juga dapat mempertimbangkan hasil dari pertanyaan terkait dengan sektor publik terkait biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu mempertimbangkan apakah biaya organisasi itu lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi tersebut. Kemudian dengan mempertimbangkan apakah biaya organisasi tersebut itu lebih besar daripada biaya organisasi lainnya yang sejenis yang dapat diperbandingkan. Dan kemudian yang terakhir itu dengan cara mempertimbangkan apakah organisasi tersebut itu telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal atau belum. Kemudian pengukuran yang kedua adalah pengukuran terkait efisiensi. Ini diukur dengan rasio output dibagi dengan input.
di mana nanti semakin besar output, maka akan semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja sektor publik. Nah, efisiensi di sini juga dapat disimpulkan sebagai suatu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Di sini efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu perbandingan output input yang nantinya dikaitkan dengan standar kinerja untuk menilai kinerja dari sektor publik atau target yang telah ditetapkan oleh sektor publik tersebut. Kemudian yang ketiga, pengukuran efektivitas. Di sini merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu sektor publik di dalam mencapai tujuannya. Efektivitas sendiri itu merupakan tingkat pencapaian di mana hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Dengan efektivitas sendiri juga dapat diartikan sebagai perbandingan outcome dengan output. Jadi sebagaimana sektor publik itu harus menggunakan biaya-biaya yang ada, anggaran yang ada itu secara efektif. Kemudian yang terakhir terkait pengukuran outcome, itu merupakan dampak dari suatu program kerja atau kegiatan terhadap masyarakat. Jadi bagaimana suatu sektor publik itu dalam menjalankan kegiatannya atau programnya itu sebisa mungkin berdampak positif bagi masyarakatnya. Kemudian dapat kita tarik kesimpulan terkait dengan pengukuran value for money ini, di mana manfaat dari adanya pengukuran value for money ini dalam mengukur kinerja keuangan organisasi sektor publik itu sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness itu sebagai akar dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Materi kedua yang akan kami bahas yaitu terkait dengan institusi pemeriksa di organisasi sektor publik atau audit dalam sektor publik. Nah, audit sektor publik ini merupakan pelaksanaan dari berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi dalam sektor publik. Nah, secara umum, audit dalam sektor publik ini diartikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan juga mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan juga tindakan ekonomi yang kemudian nanti dibandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut itu dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh auditor. Kemudian, auditor akan mengkomunikasikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, siapa saja pihak yang berkepentingan? Itu diantaranya yang pertama, lembaga pemerintah atau DPRD contohnya, kemudian investor, kreditor, pemberi dana, analis ekonomi dan juga pemerhati pemerintah daerah, kemudian ada badan pemeriksa keuangan, dan yang terakhir adalah rakyat. Kemudian terkait dengan peran audit dalam sektor publik. Audit dalam sektor publik ini yang pertama memiliki peran penting, yaitu mereka melakukan tindakan pendeteksian dan juga pencegahan atas berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan juga kesalahan di dalam pengelolaan sumber daya publik, serta juga melakukan penyelamatan atas aset-aset negara. Audit terhadap sektor publik itu juga menjadi penting, di mana perlu dilakukan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban sektor publik, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memberikan pertanggungjawabannya atas dana yang telah digunakan oleh institusi tersebut, sehingga nanti itu dapat diketahui pemanfaatan dana, apakah dana tersebut itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku ataupun belum. Nah, audit sektor publik ini juga menjadi penting karena berperan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Nah, kemudian peran yang kedua itu adalah dalam hubungannya dengan masyarakat, audit dalam sektor publik itu memiliki peran sebagai pemegang fungsi atestasi, di mana ini merupakan fungsi yang berupa pemberian opini oleh auditor.
Fungsi atestasi itu adalah untuk memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Dengan demikian, nanti audit sektor publik pada dasarnya berperan dalam mewakili dan melindungi kepentingan rakyat dan juga pemangku kepentingan lainnya dari memperoleh informasi keuangan yang salah dan menyesatkan. Auditor sektor publik itu menjadi salah satu pilar penting di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, audit sektor publik itu memiliki suatu keterbatasan, yaitu keterbatasan kewenangan. Di sini kewenangan auditor itu hanya sebatas melakukan pemeriksaan, memberikan opini, serta juga menyampaikan temuan-temuan audit di dalam laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, audit sektor publik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan juga kehakiman. Di sini audit sektor publik itu tidak memiliki kewenangan di dalam mengawasi perencanaan anggaran. Maka terkait hal ini, audit sektor publik harus didukung juga oleh lembaga legislatif yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian, untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance, maka semua lembaga negara, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, penegak hukum, dan juga auditor itu harus bersih dan juga kompeten, serta juga profesional di dalam menjalankan perannya. Selanjutnya terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan audit organisasi sektor publik itu harus ada dasar hukumnya. Dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik itu diantaranya yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 23 ayat 1E, di mana di dalamnya menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan negara, itu perlu diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian, peraturan yang kedua terdapat pada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian yang ketiga terdapat pada UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian yang keempat terdapat dalam UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, dalam pemeriksaan UU nomor 15 tahun 2004 ini itu tertera bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu dalam UU nomor 17 tahun 2003 dan juga UU nomor 1 tahun 2004, itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan juga mandiri, sebagaimana ini telah ditetapkan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang terakhir terdapat juga Peraturan BPK RI nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan negara. Di sini BPK diatur dengan UU nomor 5 tahun sebelumnya ya. UU nomor 5 tahun 1973 di sini tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, maka agar BPK dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, maka dikeluarkanlah UU nomor 15 tahun 2004 yang mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi di sini BPK sendiri telah dikukuhkan oleh Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tadi, di mana memang sangat diperlukan untuk adanya badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri untuk melakukan audit di dalam organisasi sektor publik. Kelembagaan audit dalam sektor publik.
Nah, di sini lembaga yang bertugas dalam melaksanakan audit pada organisasi sektor publik itu dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori audit internal, di mana lembaga audit sektor publiknya itu meliputi ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemudian yang kedua, Inspektor Jenderal atau Irjen pada departemen atau kementerian dan lembaga negara. Yang ketiga, inspektor provinsi, kabupaten atau kota atau disebut saat ini adalah Badan Pengawas Daerah. Kemudian yang keempat adalah Satuan Pengawas Internal pada BUMN atau BHMN atau BUMD. Kemudian kategori yang kedua adalah audit eksternal, itu terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan audit eksternal independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Nah, audit internal atau disebut juga sebagai aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, ini merupakan lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau juga merupakan bagian dari pemerintahan. Sedangkan untuk audit eksternal itu merupakan lembaga audit di luar pemerintah yang sifatnya itu mandiri dan juga independen. Jenis-jenis audit dalam sektor publik. Yang pertama adalah audit keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan audit keuangan? Jadi audit keuangan itu merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan juga mengevaluasi bukti secara objektif atas resensi manajemen mengenai peristiwa dan juga tindakan ekonomi yang kemudian hasilnya akan dibandingkan antara kesesuaian asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan dan juga mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian jenis yang kedua ada audit kinerja. Jadi audit kinerja itu dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan juga kepatuhan atas laporan keuangan. Audit keuangan itu kan dilakukan untuk memeriksa kewajaran atas laporan keuangan. Nah, sementara untuk masalah ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas pengelolaan keuangan negara itu tidak menjadi fokus perhatian dari audit keuangan. Maka di sini perlu adanya audit kinerja seperti itu. Nah, audit kinerja sendiri juga bermanfaat untuk memeriksa apakah keuangan negara itu telah diperoleh dan juga digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan juga salah sasaran, serta apakah audit keuangan juga sudah telah mencapai tujuan atau belum. Maka dari itu, di sini audit kinerja itu memang sangat diperlukan sebagai pelengkap dari audit keuangan. Kemudian yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu atau audit khusus. Di sini merupakan audit pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar dari pemeriksaan keuangan dan juga pemeriksaan kinerja. Termasuk juga di dalamnya adalah dengan tujuan tertentu, di mana ini merupakan pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan juga audit investigasi. Audit dengan tujuan tertentu atau audit khusus atau juga disebut audit investigasi ini dapat dilakukan oleh BPK maupun KPK maupun BPKP atau juga bisa dilakukan oleh internal auditor lain serta dengan satuan tugas yang dibentuk secara khusus untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu ini. Yang keempat atau yang terakhir adalah audit forensik. Audit ini lebih dikenal dengan akuntansi forensik, yang mana merupakan disiplin ilmu yang relatif baru di dalam ilmu akuntansi. Di dalam perkembangannya, akuntansi forensik itu dilatar belakangi dengan munculnya krisis keuangan dan juga kebangkrutan perusahaan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan ataupun manipulasi laporan keuangan, khususnya di dalam sektor publik. Kemudian audit forensik di Indonesia sendiri, khususnya di sektor publik, itu dapat dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan juga PPATK. Sementara untuk sektor swasta, audit forensik itu bisa dilakukan oleh
KAP atau Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya saya Fitria Nuri Agustin, NPM 40, akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu mengenai standar auditing sektor publik. Di mana di Indonesia terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang diperuntukkan bagi seorang auditor pemerintah. Namun, khusus untuk standar auditing sektor publik, BPKRI telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku bagi auditor BPK dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK serta aparat pengawasan internal pemerintah dalam mengaudit keuangan negara maupun daerah. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab manajemen auditor dan lembaga audit, di mana pengelolaan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit, tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor sektor publik. Bahkan jika diperluas lagi dalam batas-batas tertentu, juga menjadi tanggung jawab lembaga pengawas seperti DPR. Sebab lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBN maupun APBD. SPKN sendiri terkait tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu ada tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa, tanggung jawab pemeriksa, dan tanggung jawab organisasi pemeriksa. Yaitu kita akan membahas mengenai akuntansi Pemda, landasan perundang-undangan, dan permasalahan akuntansi akrual. Yaitu mengenai akuntansi di pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah sendiri dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 pasal 4 disebutkan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah terdiri dari dua hal. Yang pertama, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dan yang kedua, kebijakan akuntansi akun, di mana kebijakan akuntansi pemerintah daerah tersebut berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah. Ada aset, salah satunya menurut Permendagri nomor 64 2013, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah, daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut merupakan akun yang terdapat dalam kategori aset, ada kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Lalu untuk kewajiban sendiri, kewajiban dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu dapat dikatakan kewajiban jangka pendek karena dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang yaitu memiliki jangka lebih dari 12 bulan dari pelaporannya. Selanjutnya yaitu mengenai ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurangi oleh surplus ataupun defisit LO yang perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lainnya. Lalu ada pendapatan LRA, dan pendapatan LO. Pendapatan LRA adalah semua penerima rekening kas umum negara daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lalu pendapatan LO sendiri merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu ada belanja LRA dan beban LO. Untuk belanja yaitu pengakuan belanja, pengukuran belanja. Sedangkan untuk beban yaitu terdapat pengakuan beban dan pengukuran beban. Selanjutnya yaitu mengenai ekuitas. Ekuitas sendiri yaitu terdapat dua, pengakuan transfer dan pengukuran transfer.
Pengakuan transfer yaitu transfer yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, dan untuk pengukuran transfer sendiri yaitu akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominalnya yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Lalu ada pembiayaan. Pembiayaan sendiri ada dua, pengakuan pembiayaan dan pengukuran pembiayaan. Pengakuan pembiayaan adalah penerima pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening umum daerah, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Untuk pengukuran pembiayaan, yaitu pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Lalu untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaannya. Lalu ada koreksi, di mana koreksi ini adalah tindakan pembuatan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Saya Reta Safira Oktaviani, NPM 074. Di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah ini memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, lalu posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi pencatatan anggaran. Nah, akuntansi pencatatan anggaran sendiri pada PPKD dan SKPD itu merupakan tahap di mana persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk akuntansi pemerintah daerah yang mana untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Nah, estimasi perubahan SAL ini juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran. Yang kedua itu ada akuntansi pendapatan LRA dan LO. Yaitu yang pertama ada akuntansi pendapatan PPKD. Pada akuntansi pendapatan PPKD ini dibagi menjadi 4 pendapatan ya. Yang pertama itu ada pendapatan asli daerah, pendapatan pajak, yang mana pendapatan pajak laporan operasionalnya itu diakui pada saat kas diterima di kas daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak. Yang kedua itu pendapatan asli daerah hasil eksekusi jaminan, di mana pihak ketiga itu melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP. Yang ketiga itu ada pendapatan transfer. Nah, untuk pendapatan transfer ini akan diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Yang selanjutnya itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu ada pendapatan hibah, pendapatan non operasional yaitu berupa surplus penjualan aset non lancar, dan yang ketiga itu ada pendapatan non operasional surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang. Nah, untuk yang pendapatan akuntansi yang kedua itu ada akuntansi pendapatan SKPD. Nah, pada pendapatan akuntansi SKPD ini, transaksi pendapatan SKPD-nya itu merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, pendapatan SKPD ini umumnya hanya terdiri dari dua hal. Yang pertama itu ada pendapatan pajak dan juga pendapatan retribusi. Yang ketiga itu ada akuntansi belanja dan beban. Nah, untuk akuntansi belanja dan beban pada akuntansi PPKD itu pencatatan akun bebannya itu pada sistem akuntansi ini secara umum dilakukan dengan mendebit
beban terkait dan mengkredit akun kas di kas daerah jika dibayar tunai atau akun utang jika dilakukan secara kredit. Lalu untuk pencatatan tersebut itu dilakukan ketika beban tersebut itu terjadi dengan dasar bukti memorial atau dokumen pendukung terkait atau kredit. Pencatatan jurnal juga dimungkinkan ketika beban dibayarkan pada saat SP2D itu diterbitkan atau secara tunai. Lalu akuntansi belanja dan beban pada sistem akuntansi SKPD itu berbeda dengan sistem PPKD, yaitu mekanisme pencatatan beban atau belanjanya itu pada sistem ini untuk setiap mekanisme pembayaran yang dilakukan itu berbeda. Oleh karena itu, deskripsi pencatatan jurnal beban dan belanja akan dibedakan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama ada beban belanja yang dibayarkan menggunakan uang persediaan dan belanja atau beban yang dibayarkan menggunakan LS. Selanjutnya itu ada akuntansi pembiayaan, yaitu hanya pada PPKD. Nah, itu ada dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan sendiri, akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD itu pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Jadi, akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya pada penerimaan kas dari transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk akuntansi ini biasanya menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan seperti investasi, transaksi penerimaan utang, dan juga transaksi lainnya yang sejenis. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan sendiri, akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya, khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non-lancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini tuh menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang, dan transaksi lainnya yang sejenis. Lalu selanjutnya ada jurnal koreksi dan penyesuaian. Pada jurnal koreksi dan penyesuaian ini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal koreksi kesalahan pencatatan dan juga jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal koreksi kesalahan pencatatan itu digunakan untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait maksudnya fungsinya akuntansi PPKD maupun PPK SKPD ini membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya, bukti memorial tersebut itu diotorisasikan oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar fungsi akuntansi PPKD dan PPK SKPD untuk membuat koreksi atas jurnal yang salah pada saat pencatatan. Lalu ada jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu terdapat penyisihan piutang, pengakuan persediaan, jurnal penyusutan, dan juga penyesuaian beban jasa dibayar di muka. Selanjutnya itu ada posting ke buku besar dan menyiapkan kertas kerja. Pada posting ke buku besar dan menyiapkan kertas kerja ini, di mana posting ke buku besar itu dilakukan dengan cara memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar untuk masing-masing akunnya. Adapun format buku jurnal maupun format buku besar diatur lebih lanjut atau lebih jelas di dalam lampiran 2 Permendagri nomor 64 tahun 2013. Selanjutnya itu mengenai akuntansi aset PPKD. Nah, pada aset PPKD itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada perolehan investasi. Nah, untuk perolehan investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu perolehan investasi jangka pendek dan juga perolehan investasi jangka panjang. Untuk perolehan investasi jangka pendek itu ketika pemerintah daerah itu melakukan pembentukan investasi jangka pendek dengan fungsi akuntansi PPKD mencatat investasi jangka pendek pada akun debit dan juga kas di daerah pada akun kredit. Nah, untuk perolehan investasi jangka panjang di mana
Ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi, maka pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2DLS yang menjadi dasar dalam pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi, di mana fungsi akuntansi PPKD mencatat investasi jangka panjang dalam akun debat dan juga kas di daerah di akun kredit. Lalu yang kedua itu ada hasil investasi. Nah, untuk hasil investasi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hasil investasi jangka panjang dan juga hasil investasi jangka pendek. Nah, untuk hasil investasi jangka pendek itu hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya itu akan digabungkan ke bagian pelepasan investasi. Nah, yang kedua itu ada hasil investasi jangka panjang. Nah, untuk hasil investasi jangka panjang itu dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama itu ada metode biaya. Nah, untuk metode biaya ini biasanya itu keuntungan perusahaan itu tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Nah, di mana pemerintah daerah itu hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investasi PPKD, itu dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Yang kedua itu ada metode ekuitas. Nah, berdasarkan laporan keuangan perusahaan itu PPKD itu dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas ini, keuntungan yang diperoleh perusahaan itu akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Nah, yang ketiga itu ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, di mana pendapatan bunga dari investasi jangka panjang ini telah diterima fungsi akuntansi PPKD ini kemudian merealisasikan anggarannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pelepasan investasi. Nah, pada pelepasan investasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pelepasan investasi jangka pendek dan juga pelepasan investasi jangka panjang. Untuk pelepasan investasi jangka pendek itu, dalam pelepasan investasi jangka pendek itu berdasarkan pada dokumen transaksi yang dimiliki oleh PPKD. Lalu untuk yang pelepasan investasi jangka panjang itu, dalam pelepasan investasi jangka panjangnya itu seperti saham itu berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD. Selanjutnya itu ada akuntansi kewajiban PPKD, di mana terdapat 3 kewajiban yang terdapat pada PPKD, yaitu yang pertama penerimaan utang. Pada penerimaan utang ini berdasarkan nota kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, di mana fungsi akuntansi PPKD ini mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal kas di kas daerah di debit dan kewajiban jangka panjangnya itu di kredit. Lalu yang kedua itu ada pembayaran kewajiban. Nah, pada pembayaran kewajiban ini realisasi pembayarannya itu dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, fungsi akuntansi PPKD itu kewajiban jangka panjangnya itu di debit dan kas di daerahnya itu di kredit. Lalu yang ketiga ada reklasifikasi utang. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, itu fungsi akuntansi PPKD itu menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelahnya itu diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat kewajiban jangka panjang di debit, lalu bagian lancar utang jangka pendek panjangnya itu di kredit. Selanjutnya itu ada penyusunan laporan keuangan PPKD. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD itu biasanya melalui proses akuntansi yang secara periodik yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Nah, untuk jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, 5 laporan keuangan yang harus dibuat oleh PPKD itu
antara lain itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CLLK. Nah, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, pada LRA ini berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, fungsi akuntansi PPKD itu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran bersamaan dengan pembuatan LRA. Fungsi akuntansi PPD itu membuat jurnal penutup, di mana prinsip penutup ini itu membuat nilai akun-akun pada akun LRA itu menjadi 0. Selanjutnya itu yang kedua itu ada neraca. Nah, fungsi akuntansi PPKD itu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO ini, fungsi akuntansi PPKD itu membuat jurnal penutup, di mana prinsip pembuatannya itu membuat nilai-nilai akun LO itu berubah menjadi 0. Yang ketiga itu ada laporan LO, di mana berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO, fungsi akuntansi PPKD itu membuat neraca. Bersamaan dengan pembuatan neraca, fungsi akuntansi PPKD itu membuat jurnal penutup akhir untuk menutup surplus atau defisit dari laporan operasional ke akun ekuitas. Selanjutnya itu menyusun laporan perubahan ekuitas, di mana fungsi akuntansi PPKD itu membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan, yang salah satunya itu diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Lalu laporan perubahan ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Selanjutnya itu yang terakhir ada menyusun catatan atas laporan keuangan, di mana CALK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca, di mana hal-hal yang diungkapkan di dalam CALK ini antara lain itu yang pertama ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua itu mengenai informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Dan yang ketiga itu ada ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat itu ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya. Selanjutnya itu ada akuntansi aset SKPD, yang mana itu dibagi menjadi dua, ada pembelian aset tetap dan juga ada penghapusan atas aset tetap. Pada pembelian aset tetap ini berdasarkan bukti transaksi berupa berita acara penerimaan barang, itu PPK SKPD itu akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh pengguna anggaran. Kalau untuk penghapusan aset tetap itu ada penghapusan aset tetap itu dapat terjadi karena penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan, atau karena sebab-sebab lainnya. Untuk penghapusan aset tetap ini karena penjualan surplus, PPK SKPD ini akan mencatat RK, PKD, dan juga akumulasi penyusutannya. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi kewajiban SKPD. Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang atau jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasannya itu belum dilakukan, maka PPK SKPD itu akan mengakui adanya utang atau kewajiban atas transaksi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan SKPD ini dihasilkan pada tingkat SKPD melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK SKPD, di mana jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, untuk laporan yang akan dibuat oleh SKPD ini ada 5, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan juga laporan operasional atau LO,
laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan juga catatan atas laporan keuangan atau CLK. Pada saat pembuatan LRA ini, berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi SKPD itu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen dari laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Bersamaan dengan pembuatan LRA ini, akuntansi SKPD ini juga membuat jurnal penutup yang mana berfungsi untuk membuat nilai-nilai pada akun-akun LRA itu menjadi 0. Yang kedua itu membuat neraca. Pada saat berdasarkan neraca saldo ya setelah penutupan LRA ini, akuntansi SKPD itu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian disajikan dalam laporan operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO ini, akuntansi SKPD ini juga membuat jurnal penutup yang mana berguna untuk membuat nilai-nilai akun pada laporan operasional itu menjadi 0. Selanjutnya ada menyusun LO, di mana berdasarkan neraca saldo setelah penutupan LO ini, akuntansi SKPD itu membuat neraca. Berdasarkan dengan pembuatan neraca, akuntansi SKPD ini membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus atau defisit dari laporan operasional ke akun ekuitas. Selanjutnya menyusun laporan perubahan ekuitas, di mana akuntansi SKPD ini membuat laporan perubahan ekuitas menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas selama periode berjalan yang salah satunya itu diperoleh dari laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima itu ada menyusun catatan atas laporan keuangan atau CLK. Pada CLK ini meliputi penjelasan taratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, lalu laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca dan laporan arus kas, di mana hal-hal yang diungkapkannya itu antara lain yang pertama ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang kedua ada informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro, selanjutnya yang ketiga ada ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut itu kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian targetnya, lalu informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Selanjutnya ada konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pada laporan keuangan konsolidasi itu suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal, di mana laporan keuangan pemerintah daerah ini disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari laporan keuangan entitas yang terdapat pada pemerintah daerah. Nah, untuk neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu ada laporan realisasi anggaran atau RRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional atau LO, yang kelima ada laporan arus kas atau AK, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Selanjutnya itu akan membahas mengenai permasalahan dalam akuntansi aktual. Itu terdapat 5 permasalahan. Yang pertama ada sistem akuntansi dan IT based system. Yang kedua ada komitmen dari pimpinan. Yang ketiga tersedianya SDM yang kompeten. Yang keempat ada resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir ada lingkungan atau masyarakat. Yang pertama itu ada sistem akuntansi dan IT based system, di mana kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual ini dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ini di lingkungan pemerintahan itu memerlukan sistem akuntansi dan juga IT based system yang sedikit lebih rumit. Nah, untuk pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual ini membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasikannya, di mana selain itu tuh perlu juga dibangun sistem pengendalian
internal yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, di mana keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu ada komitmen dari pimpinan, di mana dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Agar penerapan akuntansi berbasis akrual itu dapat berhasil, maka para pemangku kepentingan atau stakeholder itu perlu meningkatkan komitmen dari tingkat pucuk pimpinan sampai tingkat bawah untuk sengkuyung terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di masing-masing satuan kerja. Berkaca pada pengalaman yang lalu itu, salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa SKPD itu adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerjanya. Nah, yang ketiga itu ada terjadinya SDM yang kompeten. Nah, pada laporan keuangan diwajibkan itu untuk disusun secara tertib dan juga disampaikan masing-masing oleh pemerintahan daerah kepada BPK selambatnya itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, selanjutnya itu selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi itu diserahkan kembali oleh pemerintah daerah kepada DPRD, di mana penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut itu memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintah. Yang keempat itu ada resistensi terhadap perubahan. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan itu biasanya ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama atau tradisional dan enggan atau tidak mau untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, untuk itu perlu disusun berbagai kebijakan yang dilakukan dengan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada lingkungan atau masyarakat. Nah, apresiasi dari masyarakat itu sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah, di mana masyarakat itu perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang telah diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada itu dengan dukungan yang positif, di mana masyarakat mendorong pemerintah untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. Selain itu, terdapat tantangan dalam yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Antara lain itu ada penerapan akuntansi akrual itu dapat berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai akibat penyusunan dan amortisasi. Yang kedua itu ada penerapan akuntansi berbasis akrual ini dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan, atau dalam artian tuh opini audit LKPD-nya itu menurun. Lalu kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di SKPD khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat itu makin rumit atau sulitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.